bagi kita semua dan selamat hari Natal. Pemberitaan firman Tuhan pada hari Natal ini terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38. Dengan tema saya mengangkatnya adalah lahiran Sang Juru Selamat atau telah lahir Sang Juru Selamat. Begini pemberitaan firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan. Pemberitaan firman Tuhan pada hari Natal ini yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus mau mengajarkan kepada kita bahwasanya dari ayat per ayat kita akan belajar bahwasanya pada suatu hari pada bulan ke-6 Allah Sang Bapa Maha Besar menurunkan dan menyuruh malaikat yang bernama malaikat Gabriel untuk menjumpai Maria. Untuk apa? Dari sini kita bisa melihat bahwasanya Allah Sang Maha Besar itu bertanya dan menyuruh malaikat Gabriel tersebut untuk berjumpa dengan Maria, bahwasanya telah lahir Sang Juru Selamat dari anak kandungmu itu, dan engkau harus menamai dia Immanuel atau Yesus Kristus. Di sini Maria tidak tahu, lah aku kan kok tiba-tiba bisa begini. Dia terkejut, pertama-tama dia terkejut karena dia mendengar salam yang begitu membuat dirinya terheran-heran, karena malaikat Gabriel berkata demikian, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Di sini Maria terbingung-bingung dan bingung dan bertanya-tanya dan serta bercampur terkejut karena salam itu. Dan dia bertanya, "Apakah arti salam itu?" Kembali lagi malaikat Gabriel bertanya dan berbicara kepada Maria, "Hai Maria, sesungguhnya engkau memperoleh kasih karunia yang datang daripada Allah." Kenapa malaikat Gabriel berkata demikian? Karena Allah melihat Maria sebagai anaknya, sebagai ibu dari Yesus itu ada. Allah sendiri akan memberikan beroleh kasih karunia kepada Sang Maria. Dan dari Allah sendiri berpesan kepada malaikat Gabriel bahwasanya sesungguhnya engkau akan melahirkan atau mengandung seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Di sini Maria bingung. Apakah anak yang di dalam kandunganku ini, apakah dia benar-benar laki-laki? Tentu saja laki-laki. Makanya malaikat Gabriel menyampaikan pesan dari apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya untuk disampaikan lagi kepada
Maria. Agar apa? Agar Maria tahu bahwasanya anak yang di dalam kandungannya itu adalah yang bernama Yesus. Yesus sendiri akan lahir ke dunia ini untuk menebus dosa manusia, untuk menyatakan bahwa menjadi Yesus akan datang menjadi pembawa damai Natal, menjadi pembawa damai sejahtera bagi umat manusia. Ia adalah yang paling besar, Tuhan kita yang paling besar, Allah kita yang paling besar. Tidak ada Allah lain yang mampu mengalahkan Tuhan kita sendiri. Karena di dalam perjanjian kitab lama dikatakan bahwasanya jangan menyembah Allah lain selain aku. Karena Allah lain itu seperti patung dewa dan sebagainya. Karena Allah kita itu Yesus Kristus adalah Raja yang paling besar dan yang paling maha kuasa. Dan tidak ada siapapun yang bisa menghancurkan kerajaan sorga oleh karena namanya yang begitu luar biasa. Dan di sini juga Maria bingung. Dikatakan bahwasanya di ayat 34 katakan bahwasanya kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya Maria bingung karena dia melahirkan seorang anak tapi tidak ada suami yang melakukannya terhadapnya itu, tapi dia tidak ada suami. Ingatlah bahwanya di sini Maria sesungguhnya di sini Yusuf masih bertunangan dengan Maria begitu. Dan Maria berkata kepada malaikat tersebut bahwasanya aku belum punya suami. Bagaimana bisa itu terjadi? Dan dia bertanya itu kepada malaikat Gabriel. Dan malaikat Gabriel juga menjawab bahwasanya berkata, anak yang kau lahirkan itu adalah seorang penebus. Jadi ingat teman-teman, saudara seman, yang dilahirkan oleh Maria itu adalah raja, raja di atas segala raja, sang penebus manusia, sang penebus dosa manusia. Ia akan lahir, datang ke dunia ini untuk menjadi manusia yang menyelamatkan manusia dan memilih dan melihat mana yang baik dan mana yang jahat. Oleh sebab itu, di hari Natal ini, Roh Kudus akan turun atasmu dan engkau akan melahirkan yang disebut dengan anak Allah. Dan dari percakapan itu, Maria sudah percaya bahwasannya di dalam kandungannya itu adalah anak seorang Allah Bapa yang bernama Yesus Kristus. Anak yang berkuasa atas dunia ini. Sekali lagi, tidak ada Allah lainnya bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Oleh karena namanya begitu luar biasa. Dan sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena sesuatu apapun yang terjadi mustahil bagi Tuhan. Karena kuasa Tuhan akan terjadi kepada kita jika kita ingin tetap terus berkehendak kepadanya. Jadi makanya di ayat terakhir dikatakan Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan di situ Maria sadar bahwasanya, sekali lagi saya katakan, bahwasanya di dalam kandungannya itu adalah akan lahir seorang anak laki-laki yang bernama Yesus Kristus. Pesan dari ayat pemberitaan firman Tuhan ini untuk hari Natal yang penuh ceria dan penuh terang dunia ini berpesan bahwasanya kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai umat Kristiani yang ada di seluruh dunia ini, sambutlah kelahiran Yesus. Tanggal 25 Desember pada hari ini, hari Minggu, sambutlah kelahiran Yesus sebagai Sang Juru Selamat dunia. Muliakan nama Tuhan, tinggikanlah nama Tuhan. Jangan memilih, jangan memihak, jangan menyembah kepada Allah lain. Sebab Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang Tuhan yang paling berkuasa di dunia. Dan dari sana kita akan melihat bahwasan Yesus berkuasa atas dunia ini untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan kejahatan. Dan mengangkat kita dan melepaskan kita dan mengajak kita keluar dari dunia kegelapan untuk masuk ke kerajaan sorga melalui jalan kebenaran. Untuk itu, di hari Natal ini, mari kita memaknai dan merefleksikan hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja di atas dunia ini. Mari kita juga bersilaturahmi untuk bergandengan tangan dengan orang lain, bahwasanya untuk memaknai Natal ini kita akan datang kepada Yesus dan berkehendak kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa memberkatimu, memberkati saya, memberkati orang lain, dan memberkati semua yang ada di dunia.
Semoga pemberitaan firman Tuhan ini bermakna bagi kita semua, dan mari sekali lagi kita maknai damai Natal ini untuk di dalam hidup kita, karena Roh Kudus telah menyertai kita dan memberikan kita damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022, dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.